APBD itu didapat dari parkir, dari pajak hotel, lalu dari pajak perdagangan. Dan pendidikan, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan bagi daerah Kota Mataram sehingga memprioritaskan untuk pendidikan dan perdagangan? Karena kalau kita fokus pada sektor pertanian, kita lahan tak ada. Kalau kita sektor pariwisata cuma kita mungkin Loang Balu, terus pantai ini, terus sekitar Rampenan ya, cuma itu aja ya proses sektor wisata kita. Kenapa kita fokus di bidang perdagangan, pendidikan, dan perhotelan? Karena kita itu adalah ibu kota daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kita adalah super di situ pendidikan yang formal itu terfokus di Kota Mataram. Kalau di tempat lain kan, di kabupaten lain, saya rasa hanya pendidikan swasta yang ada, yang terutama universitas. Kalau SD, SMP, SMA ya pasti di semua kabupaten ada. Tapi kalau universitas ya sebagian besar dan hampir 100% di Kota Mataram. Realisasi dari APBD itu sendiri sepenuhnya itu dari pihak Kota Mataram atau ada pelaporannya ke provinsi? Ada laporan, pasti ada. Cuma ada juga sumber pendapatan Kota Mataram kan dari sumber transfer dari pusat. Cuma jumlahnya saya tidak tahu. Kebetulan saya di sini di bidang bamus pada musyawarah, bukan di bagian anggaran. Jadi mengenai penganggaran apa segala macam itu lebih fokus pada bangga di sini. Tetapi ada sumber-sumber dana yang memang ada dari pusat. Semua kegiatan-kegiatan kan bersumber dari provinsi juga dilaporkan, kegiatan-kegiatan kita juga harus istilahnya matching ya, connecting dengan kegiatan-kegiatan provinsi dan pusat. Kemudian berlanjut pada anggaran tadi, pertanyaan saya, apakah ada dampak efisiensi terhadap pemangkasan anggaran, terutama di pergantian tahun sama pergantian ini kepala daerahnya? Kira-kira seberapa persen, kalau misalkan dari pandangan Bapak sendiri, persentasinya sekian dari yang sebelumnya untuk pemangkasan anggaran, seperti apa? Sangat berdampak dengan adanya efisiensi ini ya. Pertama, kegiatan-kegiatan kita itu di kedewanan tidak bisa maksimal. Terus yang kedua, jadi tidak bisa terakomodir bentuk program-program yang sudah kita rencanakan, kecuali program-program yang urgent di situ karena efisiensi. Ya contohnya sekarang aja untuk adik-adik yang berkunjung sini, nah lihat sendiri tadi kan, untuk air minum segala macam tidak ada efisiensi. Untuk Pertama kali anggarannya apakah ada yang dikhususkan untuk infrastruktur setiap tahun? Karena kalau yang saya lihat kan setiap tahun ada perbaikan jalan, kemudian ada perbaikan fasilitas. Itu kira-kira bagaimana? Pasti ada di situ, pasti ada, karena umur infrastruktur itu kan berbeda-beda. Ada yang sudah dibangun 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Jadi perbaikannya tidak 1 tahun ini atau 1 tahun berikutnya, pasti dia akan melihat umur daripada infrastruktur tersebut, karena itu juga mempengaruhi kinerja daripada karyawan atau eksekutif dan legislatif di situ. Kalau infrastrukturnya tidak layak, tidak nyaman kita kan, ya pasti itu setiap tahun pasti ada. Dan infrastruktur itu kan tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan.
tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan. Jadi mana yang bisa tercover dengan APBD kita itu yang bisa didahulukan. APBD kita terbatas cuma 1,9. Ada di situ di Google APBD Kota Mataram, ada di situ. Berarti sudah langsung transparansinya sudah bisa diakses. Sudah bisa diakses APBD sumber Mataram, ada di situ. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Komisi di sini tempat adik-adik duduk komisi 4. Siapa tadi? Ya, Muhibid Tobirin. SP. Tobirin. SP Sarjana PAN. Pak, saya perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ismiati dari jurusan akuntansi juga, satu kelas. Jadi di sini pertanyaan saya itu masih seputar tentang APBD. Jadi bagaimana mekanisme penyusunan RAPBD maupun APBD? Penyusunan RAPBD atau APBD itu ada bertahap, dan itu juga ada aturan-aturan yang harus diikuti di situ. Misalnya untuk RAPBD perubahan yang sekarang akan disusun, itu harus sudah selesai sebelum Agustus. Ya, itu ada aturan-aturan yang memang itu dari Kemendagri tidak boleh ada aturan dari tanggal sekian sampai bulan sekian, ada aturan pasti itu dari kementerian di situ. Nah, untuk langkah-langkah yang misalnya kayak Bapak Ibu DPR kan itu untuk memastikan APBD itu diterapkan itu pada kepentingan hasil itu kan tadi khususnya sektor pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Jadi dalam penyusunan RAPBD itu nanti kita ada mendengar program yang sudah dilaksanakan. Soalnya untuk sekarang ya, kita ngomong sekarang yang 2025 ya, berarti untuk program kegiatan untuk 2024 kita panggil itu semua leading sektor kita. Kalau di saya ini ada pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sama olahraga di situ. Nanti di situ kita baru bisa memberikan atau memastikan seperti apa anggaran yang sudah dilakukan di situ dan seperti apa penggunaannya, apakah bisa maksimal atau berapa sih rupanya, berapa yang bisa dikerjakan. Nah itu. Jadi masing-masing lini sektor kita ketemu dulu sebelum penyusunan yang berikutnya. Kalau sudah fix dari masing-masing lini sektor kita, masing-masing komisi ini kan punya dia lini sektor masing-masing. Baru kita lanjut ke rapat gabungan di situ. Secara keseluruhan, baru nanti pertanggungjawaban dibacakan oleh wali kota. Baru setelah itu penyusunan KPPAS atau APBD perubahan atau APBD murni. Terima kasih. Sama-sama. Baik, dari Universitas Negara jurusan akuntansi juga. Di sini saya masih bertanya terkait tentang RAPBD sama APBD. Nah, di sini saya bertanya apa tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola RAPBD sama APBD itu tersebut. Tantangan yang paling utama yang sering kita hadapi di situ ada misalnya 2 atau 3 program yang sangat urgent di situ. Sedangkan APBD kita terbatas. Apalagi sekarang kita menghadapi efisiensi ini, jadi kita harus memilih yang mana yang lebih urgent di situ. Karena memang misalnya ada 2 itu, dua-duanya sangat urgent untuk kita laksanakan. Misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan di situ, itu adalah kebutuhan dasar untuk masyarakat kita. Nah sekarang kalau misalnya keterbatasan dengan efisiensi yang ada di situ, kita harus memilih yang mana yang harus kita laksanakan lebih dahulu. Itu yang paling utama tantangan kita. Kenalkan, saya Fatwa Nisa, Bapak. Di sini pertanyaan mungkinnya lebih ke personal Bapak aja gitu. Sebelumnya visi misinya untuk menjadi DPR itu apa? Terus gimana cara Bapak mewujudkan misi Bapak tersebut?
Dulu saya dulunya itu guru olahraga di swasta. Saya kebetulan tidak pernah terjun di dunia politik, tidak pernah ikut partai, tidak pernah itu ya. Saya hanya dicalonkan waktu saya pencalon pertama. Ya, visi yang paling utama ada bagaimana saya bisa membantu kebutuhan masyarakat yang tidak tersentuh di pemerintah di situ. Karena dengan adanya kita sebagai wakil daripada masyarakat bisa mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan visi misinya yaitu membantu masyarakat, dan misinya untuk mesejahterakan atau mengurangi paling tidak mengurangi beban masyarakat untuk pemenuhan ekonomi dan pendidikannya, ekonomi dan segala macam untuk kebutuhan sehari-hari. Terus tadi kan Bapak bilang untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di sini cara Bapak buat melibatkan masyarakatnya di program-program itu bagaimana biar Bapak lebih tahu apa sebenarnya yang dibutuhin sama masyarakat itu gitu. Kita ada reses itu 4 bulan sekali. Kita ada reses di situ kita mengumpulkan atau kita yang ke masyarakat mengumpulkan masyarakat. Di situ mereka mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di kehidupan mereka, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, dituangkanlah di situ. Waktu kita melakukan reses di situ. Nah, setelah kita melakukan reses, baru kita akan melakukan pembuatan program dari hasil reses kita di masyarakat. Nah, jadi kita reses. Masyarakat mengeluarkan pendapat, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya. Kita laporkan ke pihak pemerintah bahwa masyarakat kita ini kekurangan ini, kebutuhannya seperti ini, fisiknya seperti ini. Baru pemerintah membuat program berkaitan dengan apa yang kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berarti dari program-program yang tadi udah direncanain sama Bapak dan masyarakat itu apakah sudah ada program yang berjalan atau sudah berhasil gitu, dan bagaimana respon dari masyarakat itu, merespon positif atau seperti apa? Ya, alhamdulillah selama saya pribadi, jadi program-program yang sudah saya laksanakan alhamdulillah sangat-sangat positif dan sangat-sangat membantu daripada kebutuhan masyarakat. Ya, ada aja yang misalnya mungkin ada contohnya ini, ada masyarakat yang membutuhkan misalnya buah nih, pasti beda-beda. Ada yang suka anggur, ada yang suka apel, ada yang suka. Nah, di situ. Tetapi kalau kita memberikan secara keseluruhan dengan perbedaan-perbedaan yang disukai masyarakat, itu tidak akan mungkin. Kita pasti akan memberikan mana yang mayoritas disukai sama masyarakat. Misalnya, ini dari 10 orang itu 9 orang yang suka apel, ya kita berikan apel. Pasti satunya, aduh apel ini kurang enak, seperti itu. Berarti pasti dari setiap program itu ada yang pro, ada yang kontra. Pasti, gitu ya? pasti. Tapi sejauh ini berarti lebih banyak yang kontra, yang pro gitu. Ya, alhamdulillah lebih banyak pro, mungkin dari 10 ya 95%, 9% pasti. Sekian dari saya, Sama-sama. Minum dulu. Saya juga. Terima kasih juga Pak. Di sini saya sedikit menanya mengenai APBD juga. Tadi sudah dijelaskan juga tahapan dalam penyusunan APBD menjadi APBD. Nah, setelah APBD ini ditetapkan, bagaimana proses pemantauan atau seperti apa proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya itu dilakukan? Ya. Jadi setelah APBD ditetapkan, ya, di situ sudah ditandatangani kedua belah pihak, dari pihak eksekutif dan legislatif. Di situ kita tanda tangani. Kalau kita tidak tanda tangan berarti tidak bisa dilaksanakan. Kita tanda tangan. Setelah itu kita akan mengawasi sesuai dengan leading sektor kita di situ. Misalnya di pendidikan kesehatan saya, kalau di Komisi 3 ada fisik di situ, ada fisik. Kalau di Komisi 2 ada pemerintahan dan itu ada administrasi di situ. Kita mengawasi di situ, mengawasi secara maksimal
sehingga bisa terlaksananya program yang sudah ditetapkan di APBD itu, baik itu segala bentuk program, baik ekonomi, kesehatan dan fisik di situ. Di situ kita tetap mengawasi semua program-program yang sudah kita tetapkan bersama sesuai dengan leading sektor kita. Kalau fisik tak mungkin. Kalau fisik misalnya sesuai dengan leading sektor kita mengawasi secara maksimal. Baik Pak, kedepannya terhadap penyusunan anggaran ini agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Sama efisiensi ini segera diselesaikan ya, sehingga program-program yang kita programkan itu bisa secara maksimal. Yang kedua, keterbukaan atau ketransparansi untuk kegiatan-kegiatan itu bisa diakses di masyarakat, sehingga kita bisa saling mengawasi baik itu program ekonomi, baik itu program fisik, pendidikan, sosial dan lain-lain, sehingga tidak terjadi atau paling tidak meminimalisir penyelewengan daripada program-program yang sudah kita tetapkan atau program-program yang sudah kita anggarkan. Bisa. Cuma itu aja mungkin wawancara Bapak bertanya hari ini Pak Samuel. Terima kasih. Pak Kalengnya itu ada